Mengapa kau tidak habiskan makanmu? Saya sudah kenyang, Pak. Sudah kenyang. Tapi di piringmu ada begitu banyak nasi yang belum kau habiskan itu. Saya sudah kenyang. Habiskan, ayo. Nak, habiskanlah nasimu. Tidak, Bu. Habiskan, ayo cepat. Tidak mau. Itu siapa yang mengambil nasi untukmu tadi? Ibumu atau kau sendiri? Hah? Dia sendiri, Pak. Dia yang mengambil nasi sendiri. Nah, kalau begitu kau harus menghabiskan nasimu. Ayo cepat. Saya tidak mau makan lagi. Saya sudah kenyang. Tapi mengapa tadi mengambil nasi begitu banyak kamu? Karena tadi merasa begitu lapar, Pak. Lapar. Tapi baru sedikit saya makan, rasanya sudah kenyang sekali. Dan itu, nasimu sudah kau campur dengan kuah. Jadi tidak akan bisa disimpan lagi. Sudahlah, Pak. Lain kali dia tidak akan melakukannya lagi. Ya, tapi ia sudah berkali-kali berbuat seperti ini, Bu. Dan perbuatan memboroskan makanan seperti ini sangat tidak baik, tahu? Baiklah, saya tak akan makan lagi selamanya. Nak, Saya tidak mau makan lagi selamanya. Biar mati. Marah dia itu, Bu. kau sih, Pak. Kenapa memarahinya hanya soal sepele ini? Loh, soal sepele, Bu. Kau anggap ini soal sepele saja ya? Kalau dia benar-benar ngambek dan tidak mau makan bagaimana? Kau terlalu memanjakannya, Bu. Dia kan anak kita satu-satunya, Pak. Ya, tapi tidak baik terlalu memanjakannya, tahu? Saya sangat mencintainya, Pak. Dan sekarang saya cemas bahwa dia akan benar-benar ngambek dan tidak mau makan seperti yang dikatakannya tadi. Tidak. Tapi hari sudah malam. Tentunya kau kan lapar. Tidak. Kau masih ngambek ya? Karena dimarahi bapakmu tadi siang. Makanlah. Ini sudah ibu bawakan nasi dengan lauknya. Nanti saya terlalu memboroskan makanan bapak. Alah, jangan begitu. Maksud bapakmu tadi siang baik. Dan lagi, sekarang bapakmu sudah menyesal karena tadi memarahimu. Siapa bilang saya menyesal? Hah? Saya tidak menyesal karena memarahi perbuatan yang kurang baik itu. Pak, perbuatan anakmu itu salah, Bu. Dan dia harus ditegur, kalau perlu dimarahi. Baiklah, saya tidak akan makan selamanya. Biar mati, biar bapak senang. Nak, jangan begitu, Nak. Tinggalkan saya sendiri. Saya tidak mau makan, tidak mau makan. Saya mau mati. Dari mana? Dan mengapa main ke sini? Dan lewat mana kau tadi? Pintu kamarku terkunci. Begitu juga jendela itu. Kau heran ya? Kau begitu kecil, tapi jenggotmu begitu panjang. Anak manja. Kenalkan, namaku Kakek Cip Cip. Ternyata kau sudah kakek-kakek. Ya, memang sudah kakek-kakek. Meskipun besarku cuma sebesar badan bayi. Tapi umurku sudah ratusan tahun. Sudah jauh lebih tua dari kakek moyangmu. Apalagi dengan ayahmu yang tadi memarahimu itu. Ayah saya jahat. Jangan mengatakan ayahmu jahat, Nak. Memang, dia tidak sayang sama saya. Ayahmu bekerja membanting tulang untuk memberimu makan, pakaian, dan bahkan untuk menyekolahkanmu. Jadi, kau membela ayahku, Kak? Karena kakek tahu maksudnya baik, dan kau yang salah. Kalau begitu, pergi dari sini. Marah ya? Anak manja yang suka marah. Bahkan juga pada orang tua seperti aku ini. Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Tidak mau bicara denganku?
Aduh, tidak mau menjawab. Kau sungguh-sungguh tidak mau bicara lagi denganku. Tidak mau menjawab lagi. Melakukan aksi bengong nih. Baiklah, kalau kau tidak mau bicara. Sebenarnya aku mau mengajakmu untuk terbang. Tahu terbang? Ya, terbang bagai burung-burung di angkasa itu. Tentu saja kau tidak akan bisa melakukannya. Tapi aku bisa, dan aku bisa mengajakmu. Tapi karena nampaknya kau tidak tertarik, ya baiklah, aku akan pergi. Selamat tinggal. Tunggu, Kau sudah tidak melakukan aksi bengong nih. Kau tertarik pada tawaranku? tidak. Saya hanya mau mengatakan bahwa kakek omong kosong. Kenapa anak manja? Masakan kakek bisa mengajakku terbang? Kau tidak percaya? Tidak, kakek bohong. Kau ingin aku membuktikannya? Buktikan kalau bisa. Sebenarnya kau ingin, tapi malu untuk mengatakan terus terang, bukan? Buktikan kalau kakek tidak bohong. Baiklah, aku akan buktikan. Tapi bukankah kau tadi mengatakan pada orang tuamu kalau kau ingin mati saja? Saya tetap ingin mati sesudah kakek membuktikan bahwa bisa mengajakku terbang. Baik. Mana tangan kirimu? Ku pegang. Dan awas. Siap-siap. Hup. Bagaimana anak manja? Sekarang sudah percaya? Bagaimana kalau nanti jatuh? Selama tanganmu masih kakek pegangi, kau takkan jatuh. Kita melayang-layang 2 meter di atas lantai. Dan siap untuk melakukan suatu perjalanan jauh Kemana, kek? ke tempat-tempat yang akan kakek tunjukkan nanti. Siap? Tapi nanti saya tak akan jatuh. Percaya saja sama kakek. Baiklah, kita akan keluar lewat mana? Lewat jendela itu. Baik, turunkan aku dulu, kek, supaya aku bisa membuka jendela itu. Kau tidak usah turun. Kakek akan membuka jendela itu tanpa menyentuhnya. Cukup hanya dengan menjentikkan jari begini. Nah, lihat. Hei, kakek sakti. Kakek bisa melakukan keajaiban-keajaiban hanya dengan menjentikan jari tangan saja. Kau ingin bisa melakukan seperti kakek juga? Tentu. Bisa, kakek? Dan kalau bisa, akan kau gunakan untuk apa? Saya akan pada ayah dan biar ayah jadi bisu dan tidak berani memarahiku lagi. Itu tidak boleh, nak. Itu dosa. Kita tidak boleh berlaku kurang ajar pada orang tua kita. Nak. Bu, mengapa kau ketuk-ketuk pintu kamar anakmu ini? Ini sudah larut malam, Pak. Selama ku ketuk-ketuk pintunya, tidak ada jawaban apa-apa dari dalam. Sudahlah. Besok pagi ia akan keluar dari kamarnya dan melupakan peristiwa tadi. Sudahlah, ayo. Tapi seharian dia tidak makan, Pak. Saya khawatir dia sakit. Nak. Sejak tadi ia tidak menjawab apa-apa, Pak. Bagaimana kalau dia sakit? Kalau pingsan? Sini, coba saya ketuknya. Nak. Tidak ada jawaban, bukan, Pak? Dikunci, Pak. Nak. Kau lihat rumah jelek itu, nak.
akan bertamu? Bertamu, tapi tanpa sepengetahuan penghuninya. Kita tidak perlu mengetuk pintunya terlebih dulu, Kek. Tidak, kita tidak ingin membangunkan mereka. Jadi, cukup begini saja. Alangkah enaknya kalau bisa melakukan segala sesuatu hanya dengan menjentikan jari tangan saja. Nanti kau jadi malas. Nah, ayo masuk. Ayo, Kek. Segala perabotannya sederhana sekali. Karena mereka orang miskin. Meja dan kursinya sudah usang dan reot. Tidak seperti orang tuamu yang kaya raya itu, ha? Tapi di mana penghuninya? Sudah pada tidur. Bukankah hari sudah larut malam? Apakah ada anak-anak kecil di sini, Kek? Ada. Mau lihat mereka? Iya. Ayo, kita menuju ke kamar tidur mereka, yuk. 1, 2, 3, 4. 6. Semuanya ada 6. 6 orang anak tidur dalam satu tempat tidur. Katakanlah tempat tidur. Tapi sebenarnya namanya balai-balai. Mereka pada tidur di situ, bermain di situ, dan kalau ada tamu juga duduk di situ. Dan selimut mereka, Adalah kain-kain tua yang kumal dan kotor. mereka tidak pakai kasur, Kek. Iya, lain dengan tempat tidurmu yang empuk dan bersih itu. Hah? Apakah punggung mereka tidak sakit? Mereka sudah biasa. Bahkan dengan kasur yang empuk, mungkin mereka tidak akan bisa tidur. Tidak pakai kelambu? Ya, dan nyamuk banyak sekali di sini. Iya. Dan anak yang di sana itu garuk-garuk. Rupanya kakinya gatal digigit nyamuk ya, Kek? Bukan, itu bukan gigitan nyamuk. Gigitan apa, Kek? Gigitan kepinding. Kepinding? Binatang apa itu, Kek? Kau terlalu kaya hingga tidak kenal yang namanya kepinding. Sakitkah kalau digigit kepinding itu? Panas dan gatal sekali. Dan baunya. Kakek rasa kau perlu mengenal bau kepinding ini, nak. Saya tangkapkan seekor, ya. Iya, iya. Saya ingin melihatnya, Kek. Cukup menjentikkan jari tangan saja. Nih, Sudah dapat, Kek? lihatlah. Tapi, terlalu gelap. Kau tak akan melihatnya. Saya melihatnya, Kek. Saya melihatnya. Oh, badannya kecil dan merah. Ini merah karena darah yang diisapnya dari anak itu. Dan sekarang baunya. Binatang ini perlu dipencet untuk memperoleh baunya yang termasyhur itu. Nih, dekatkan hidungmu. Baunya busuk sekali. Masih ingin membauinya sekali lagi? Tidak, tidak. Baunya busuk sekali. Namanya juga kutu busuk. Tadi kakek bilang namanya kepinding. Ya, kepinding alias kutu busuk. Sungguh busuk sekali baunya. Tapi, hei, kelihatannya tidur mereka tidak tenang. Iya, tahu sebabnya? Tidak, Kek. Mengapa? Karena perut mereka kosong. Dan kalau perut kosong, orang tidak bisa tidur dengan tenang, bukan? Apa mereka tidak makan, Kek? Memang makan, tapi yang dimakan tidak cukup. Dan kau tahu apa yang biasanya mereka makan sehari-harinya? Tidak, Kek. Apa? Singkong rebus. Singkong rebus? Iya, singkong rebus. Tahu singkong rebus toh? Tahu, tahu. Tapi hanya singkong rebus saja makanan mereka. Itu pun tidak memadai. Setiap anak hanya makan beberapa kerat saja. Karena persediaan memang tidak cukup. Kasihan. Tentunya mereka lapar sekali. Iya, Tidak pakai sayur, tidak pakai lauk. tidak pakai sayur dan juga tidak pakai lauk. Gizinya kurang. Iya, gizinya kurang. Dan kalau orang yang gizinya kurang dan selalu lapar, maka ia tidak bisa jadi anak yang pandai. Kasihan mereka. Iya, kasihan mereka. Mengapa mereka tidak bisa makan dengan cukup, Kek? Karena mereka miskin. Apakah orang tuanya tidak bekerja? Mereka punya sebidang sawah. Bukankah
sawahnya bisa ditanami padi, Kek. Sawahnya tidak bisa menghasilkan padi. Kenapa? Padi mereka dimakan werang. Apa itu wereng? Oh, kau tidak tahu juga? Tidak. Apa itu, Kek? Werang adalah hama yang merusak dan memakan padi. Hingga Pak Tani tidak kebagian apa-apa lagi. Apakah hama itu tidak bisa dimusnahkan? Tidak bisa. Harus bisa. Harus ada orang yang bisa memberantasnya, Kek. Nah, kau harus belajar banyak supaya kelak bisa memberantas werang. Ya, saya akan belajar banyak. Dan ketahuilah nak, di Indonesia banyak sekali orang yang miskin seperti ini. Oh, iya? Ya, mereka ribuan jumlahnya. Bahkan jutaan orang-orang yang tidak mampu menghidupi anak-anak mereka. Dan jutaan banyaknya anak-anak yang kelaparan seperti itu, yang belum bisa hidup dengan layak. Kasihan mereka. Kasihan mereka. Tidak adakah yang bisa menolong mereka semua, Kek? Jangan bertanya begitu. Lalu harus bertanya bagaimana? Bertanyalah pada dirimu sendiri. Maukah kau sendiri menolong mereka? Tapi saya masih begini kecil, Kek. Saya tidak bisa apa-apa. Kau mungkin belum bisa berbuat apa-apa, tapi kau akan bisa berbuat banyak kalau mau. Kelak kalau kau sudah lebih besar. Iya, saya mau, Kek. Saya mau. Nah, itu niat yang bagus. Sudah puas melihat keadaan mereka? Sudah puas, Kek. Dan sekarang kita pulang. Kau tidak perlu pulang ke rumahmu lagi. Mengapa? Orang tuamu sudah tidak ada.